Oke, kita langsung aja masuk ke cara membuatnya ya Kak Zara ya. Oke, let's go. Sekarang kita mau ngapain dulu nih Mbak Indri? Yang pertama kita mau campur si susu dan juga bahan keringnya nih Kak. Tuh, supaya nanti nggak ada yang bergumpal. Jadi kita aduk dulu sebelum dimasak di atas api. Oke, ini juga aku mau ingetin untuk salsa lovers yang udah join di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan juga di YouTube Sajian Sedap. Jangan lupa untuk absen-absen nontonnya dari mana aja. Dan kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget langsung komen aja ya Mbak Indri ya. Betul banget nih Kak Zara. Oke. Nah ini tuh ada yang nanya nih Mbak Indri, katanya kenapa sih aku kalau makan klaperta tuh manisnya tapi tuh bikin enak nih Mbak Indri. Nah, jadi ini harus pakai takaran yang pas ya Kak Zara. Nah, di sini juga aku tuh saranin untuk tambahin sedikit air kelapa supaya dia tuh gak manis doang gitu. Jadi ada gurih-gurihnya dari air kelapa gitu ya Kak Zara. Terus juga penambahan margarin dan garam itu juga wajib banget ya Kak. Jadi nggak cuma masakan yang asin aja yang harus pakai garam, tapi masakan manis pun harus kita tambahkan garam gitu. Tambahin air kelapa juga biar makin berasa manisnya gitu ya. Betul, biar apa ya, kelapa tuh soalnya khas banget ya Kak, nggak cuma manis aja tapi dia ada sedikit gurih-gurihnya gitu Kak Zara. Oke. Nah ini kita campurin semua bahan kering sama susu cairnya ya. Tadi kuning telur juga udah masuk, garam juga udah masuk, gula pasir. Dan kita juga di sini menambahkan sedikit maizena supaya ada tekstur kenyalnya gitu Kak. Oke. Wah ini udah ada yang absen nih Mbak Indri dari Alvino Chef Bangkalan Madura hadir Mbak Indri. Halo Bangkalan Madura. Oke. Ini dari Rika di Bekasi hadir. Halo Bekasi, selamat bergabung. Oke, nah ini ada yang nanya nih Mbak Indri, katanya ketinggalan tadi tepung terigunya itu pakai protein apa ya? Pakai protein yang sedang aja Kak, jadi yang paling mudah ditemui di pasaran ya. Nih, ini kalau udah tercampur rata baru kita tuang ke dalam panci untuk masaknya nih Kak Zara. Oke, berarti emang dicampurinnya itu sebelum proses pemasakan ya? Iya betul, ya? jadi dicampurinnya itu sebelum dinyalakan apinya ya. Oke, kita tuang aja. Oke, ini ada yang absen nih dari warga Facebook dari Bunda Dewi Zia, Medan hadir. Halo Medan. Dari Asriani, Mataram hadir. Halo Mataram. Wah, ini tetanggaan ya tadi sama Bunda Dewi nih dari Bunda dari Bunda Irawati, Medan hadir lagi Mbak Indri. Halo Medan, Bunda Irawati. Oke, wah ini katanya dari Bunda Hilda Aceh hadir lagi hujan sekarang Mbak. Wah nih, halo Aceh. Jadi ini bisa juga ya untuk makanan pas lagi hujan nih. Wah iya emang cocok banget. Ini juga klaper tart tuh emang bisa, kalau menurut aku tuh bisa dua versi gitu Mbak Indri makannya. Bisa makannya pas dingin sama pas masih hangat-hangat. Iya benar. Jadi sama-sama enak gitu. Iya betul. Aku juga suka menyesuaikan keadaan aja gitu ya Kak Zara ya. Jadi mau pas lagi makannya masih baru matang atau pas udah kita dinginin dulu di dalam kulkas. Oke. Nah ini air kelapanya juga kita langsung masukin aja nih Kak Zara. Oke, ini kita pakai air kelapanya air kelapa biasa atau yang kelapa hijau, kelapa muda gitu? Ini pakainya kelapa muda, tapi bilang sama abangnya jangan yang dagingnya itu muda banget Kak, karena kalau yang terlalu muda kan dia tuh kayak lendir ya Kak, maaf ya, jadi kayak putih banget. Nah kalau bisa pilih kelapanya yang agak hampir tua, jadi dia tuh kekar gitu, jadi garing gitu ya kalau pas kita makan. Gitu. Ada jadi, teksturnya gitu ya. Betul. Jadi daging kelapanya ini nanti krenyes-krenyes gitu. Oke. Nah ini kita masak sampai dia itu nanti bakal meletup-letup nih Kak Zara. Oke, berarti dimasak sampai dia meletup ya. Betul, jangan pakai api yang terlalu besar ya salsa lover, jadi pakai api sedang aja. Oke. Wah ini ada yang nanya katanya kalau kenarinya itu boleh diganti almond gak ya Mbak Indri? Boleh nih Kak, memang kenari ini cukup jarang digunakan ya. Kalau misalkan di Jakarta ini boleh dipakai kacang almond aja atau kacang tanah biasa. Tapi jangan lupa untuk disangrai dulu ya, karena habis ini kita nggak ada proses pemasakan lagi. Jadi tinggal langsung tuang-tuang ya? Betul. Berarti ini emang sebenarnya bikin klaper tart tuh gampang ya Mbak Indri ya? Benar, gampang susah nih Kak. Jadi yang penting itu adalah komposisi bahannya yang harus pas gitu.
Aku tuh kalau makan klaper tart tuh ini Mbak Indri yang oleh-oleh dari Bandung. Gak tau sih aku makannya tuh yang oleh-oleh dari Bandung itu Mbak. Mungkin itu ya dijadiin usaha di sana ya. Mungkin dia juga mungkin orang Manado Kak. Mungkin Kita orang kan nggak Manado tahu ya. Cuma dia udah buka lama di Bandung gitu usahanya ya. di Bandung. Emang ini kayaknya udah banyak banget orang yang tahu ya Kak, tapi untuk bikin sendiri biasanya masih ada yang kesulitan gitu. Nah kali ini aku bikinin di sini supaya kalau ada yang mau tanya-tanya nih Social Lovers ya, mumpung live-nya masih berlangsung, boleh banget. Boleh banget nih ya, makanya jangan ragu untuk nanya, nanti bakal dijawabin sama Mbak Indri nih. Betul. Oke, ini ada absen lagi dari Bunda Yeni Marlinda Depok hadir. Maaf telat, lagi bikin apa nih Mbak Indri? Halo Depok, ini aku lagi bikin klaper tart, tapi pastinya gampang banget. Buat yang ketinggalan tadi step awalnya gimana, boleh nonton dari awal aja ya Kak. Betul. Nanti juga live-nya tuh bakal kita share lagi di Facebook dan juga di Instagram dan di YouTube ya Mbak Indri ya. Betul. Oke, nah ini ada yang komen katanya aku nggak suka kismis Mbak, bisa diganti yang lain nggak? Boleh, kismisnya ini boleh dihilangkan aja ya Kak ya. Oke, tapi emang kalau misalnya klaper tart tuh ciri khasnya tuh ada kismisnya sama ada rasa kayu manisnya ya? Iya, kayu manis. Jadi ada, pokoknya kalau menurut aku sih sebenarnya semuanya itu kayak udah satu bagian sama Iya, klaper benar. tartnya kan ya. Benar, Soalnya kalau benar. kita ngunyah ada garingnya dari kenari, ada manisnya dari kismis, ada gurihnya dari kelapa, tuh udah satu perpaduan yang pas banget. Tapi mungkin kalau untuk buat sendiri sih boleh-boleh aja ya kalau mau dihilangkan. Oke. Ini Social Lovers jangan lupa ya sambil diaduk-aduk karena takutnya dia tuh ada yang udah mengumpal di bagian bawahnya dan itu bikin gosong misalnya. Ini pakai api apa nih Mbak Indri? Ini pakai api sedang aja kan. Oke, pakai api sedang ya. Oke. Kita aduk-aduk terus. Oke, nih katanya nanti nih klaper tart di oven gak sih Mbak Indri? Nah ini kali ini aku bikin versi yang nggak di oven kan, karena kan nggak semua orang punya oven ya, Oh, jadi iya, aku betul. bikin yang versi nggak di oven. Oke, ini Sebenarnya nggak beda jauh sih Kak yang di oven sama yang enggak. Kalau yang di oven sama-sama dimasak, tapi kuning telurnya itu nggak ikut dimasak. Nah setelah tepung-tepungnya dan cairannya dimasak, abis itu ditambahin kuning telur baru dipanggang. Kalau yang ini kuning telurnya udah kita ikut masak di atas panci gitu. Oke, ini ada yang komen nih dari Esther Bunawan. Saya punya teman orang Manado, katanya ram bisa diganti whisky, bener nggak ya Mbak Indri? Jadi kalau aku sih belum pernah cobain ya Kak, mungkin itu bisa saling menggantikan. Jadi sesuai selera aja ya Bunda, kalau nggak ada ram bisa ditambahin whisky. Atau sekarang juga udah ada yang jual essence ram Essence gitu. ram ya, jadi rasa-rasanya aja yang betul. mirip ya. Oke, ini tadi ngomong-ngomong Mbak Indri ngebahas kismis nih, aku juga mau nyebutin nih ternyata tuh kismis tuh punya banyak banget Oh manfaat iya benar nih Kak Mbak Zara, tadi Indri. agak kelewat sedikit ya. Sebenarnya aku inget nih Kak Zara. Nih. Jadi dia itu mencegah anemia pada ibu hamil, Betul. mencegah osteoporosis. Betul. Terus apa lagi Kak Zara? Dia juga menurunkan resiko kanker. Wow, banyak banget manfaatnya ya. Terus terakhir jadi sumber energi yang praktis, mungkin jadi kayak cemilan-cemilan Iya buah betul. gitu ya. Soalnya dia itu tinggi kandungan gula nih Kak. Jadi Betul. kalau kita lagi mau pingsan ya misalkan ya. Kayak aku yang darah rendah Iya. gitu ya, kayak Jadi kalau makan yang tinggi gula gini biasanya langsung cepet meningkatkan stamina gitu. betul. Jadi ternyata nggak cuma bikin makanan jadi enak aja, tapi ternyata punya manfaat juga nih. Betul. Si kismis yang kecil-kecil cabai rawit katanya. Nah ini udah mulai meletup-letup nih Kak Zara. Jadi kita mau tambahin bahan-bahan selanjutnya. Oke. Yaitu kita tambahin pasta vanila. Ini kurang lebih 1/4 sendok teh aja. Oke. Sedikit aja ya. Atau kalau nggak ada bisa pakai vanili bubuk atau yang lain-lainnya. Sama margarin. Ini boleh pakai margarin, boleh pakai mentega, sesuai yang ada aja. Ini ada lagi yang nanya Mbak Indri dari Ningrum 83, katanya klaper tart kadang ada yang di oven, ada yang enggak. Sebenarnya yang asli tuh gimana sih Mbak Indri? Nah, yang asli itu yang di oven nih Kak. Jadi di oven dengan dikasih cairan sedikit ya, supaya dia tuh nggak cepat gosong gitu ya. Tapi biasanya resep-resepnya tuh udah dikreasikan untuk mempermudah, apalagi kita di Indonesia nggak semua orang punya oven ya gitu. Jadi untuk mempermudah yang nggak punya oven di rumah. Oke. Sesuai selera aja sih ya Kak, kalau menurut aku rasanya mirip-mirip aja. Oke, nih ada yang nanya dari Rika, katanya gimana sih Kak bikin klaper tart yang kenyal? Soalnya aku kalau bikin hasilnya jadi kayak kue.
Jadi padat terlalu ya. ngeset gitu ya. Jadi perbandingan antara tepungnya antara tepung terigu ataupun maizena dan cairannya itu harus pas nih Kak. Oke. Gak boleh terlalu banyak, gak boleh terlalu dikit. Jadi pastikan pakai resep yang ini aja ya karena ini udah pas banget. Betul. Nih jadi salsa lovers yang ketinggalan resepnya nanti bakal kita share lagi di akhir live ya. Nih aku mau tunjukin ya kekentalannya boleh. nih Kak nih. Jadi segini nih Kak tuh. Dia tuh nggak terlalu kental-kental banget ya. Masih ngalir gini. Apalagi kalau nanti sudah dingin. Biasanya larutan tepung kayak gini akan lebih mengental pas sudah dingin nih Kak. Jadi pas masih dimasak sebaiknya jangan terlalu kental gitu. Nah ini apinya udah mati, kita masukin semua kondimennya. Oke, sisa-sisanya kecuali toppingnya dimasukin ya Mbak Indri ya. Iya, jadi kayak topping kismisnya, terus kenari dan lain-lain. Oke, ini ada absen lagi nih dari warga YouTube nih dari Anida. Halo Kak, Palmera hadir. Halo, Palmera. Katanya wah ini dia nih resep yang aku cari-cari klaper tart tanpa oven. Bener banget ya. Benar. Nih kali ini aku bikin yang tanpa oven untuk bunda-bunda seperti Bunda Anida ya. Betul. Oke nih request juga nih Bunda Anida katanya request Kak buat snack bar dong. Wah, boleh banget Boleh ya. ya. Ini emang udah banyak banget nih bunda-bunda yang memikirkan kesehatannya gitu ya. Jadi kayak benar. pengen diet gitu kali ya. Oke, ini karena emang kalau orang udah mau tahun baru tuh resolusinya Oh tuh iya diet. bener ya, balik lagi ya. Tapi biasanya berapa hari Kak Jara? Seminggu gak sih? Seminggu ya, lumayan lah ya. Nah ini kita tinggal tuang ke dalam pinggan tahan panas kayak gini. Oke, wah ini kalau misalnya biasanya kan kalau yang dijual-jual tuh klaper tart pakai aluminium foil ya Mbak Indri ya. Betul. Nah itu kalau yang kecil-kecil tuh bisa jadi berapa mangkok aluminium foil nih Mbak Indri? Kalau yang kecil-kecil itu bisa jadi 8 Kak. Oh lumayan banyak juga ya. 8 Oke. atau 10 tergantung dari ukurannya. Oke, ini ada yang nanya dari Bunda Yulia, Kak kalau pakai vanilla larom akan ngubah rasa nggak ya? Vanilla, Larome. aku baru dengar tuh vanilla pasta mungkin ya kali ya. Mungkin. Atau ada merek lain gitu ya pasta vanilla. Sebenarnya sih kalau pakai vanilla tuh apa aja ya Kak. Jadi pasta vanilla bubuk itu juga nggak apa-apa. Terus mau ditambahin tadi room atau essence room itu juga boleh banget ya. Emang ini ciri khas dari klaper tartnya. Jadi menyesuaikan aja dengan lidah seseorang. Nah ini dia nanti lama-lama akan mengental dengan sendirinya. Makanya ini tuh sebaiknya dikonsumsi selagi dingin nih Kak. Jadi udah didinginkan terlebih dahulu. Betul. Oke, kita sisihkan dulu ya Kak Zara. Kita lanjut mau bikin merengnya. Oke, lanjut kita bikin merahnya. Nah ini BTW ada yang nanya lagi nih Mbak Indri dari Dia Septiani. Mentega atau margarinnya itu salted atau unsalted ya Kak Indri? Ini aku pakai margarin nih Kak Zara. Jadi bisa dibilang salted ya, agak asin-asin dikit gitu. Tapi kalau selpers mau pakai yang unsalted itu bisa ditambahkan penggunaan garamnya biar ada rasa gurih-gurihnya dan biar nggak enek ya Kak, terlalu Betul. manis gitu. Oke, nah ini aku lanjut mau bacain absen lagi nih dari Bunda Eis. Buat apa tuh Mbak hadir dari Medan? Halo Medan. Ini aku lagi bikin klaper tart yang nggak pakai oven. Oke, kita selanjutnya bikin mereng. Nah, merengnya ini aku pakai teknik yang di steam terlebih dahulu. Jadi kita siapkan air di sini di atas panci. Terus kita gabungin dulu antara putih telur. Ini aku pakai 2 putih telur aja sama gula yang udah aku halusin. Nah ini ya BTW ada yang nanya nih Mbak Indi, katanya kalau bahan-bahannya nggak dimasak tapi langsung dikukus atau di oven bisa nggak Chef? Nah kalau ini aku kalau langsung di oven itu biasanya kita tetap matangin si larutan gulanya dulu. Terus nanti baru kita tambahin kuning telur dan di oven. Nah kalau mau dikukus juga caranya kurang lebih sama kayak gitu ya Kak. Oke. Ini diaduk-aduk dulu ya, nih tadi gula sama putih telurnya. Oke, nih ada absen lagi nih di Facebook rame banget nih yang absen dari Sulastri Kalteng hadir. Halo Kalteng. Wah ini agak lemes ya. Ya agak Tim horenya ya. Oke, desa Slover saya dong pakai komen-komen tanya-tanya biar makin betul. semangat nih tim horenya nih. Oke.
Kita lagi didihin air dulu. Nanti kita akan tim di atasnya nih Kak Zara. Oke. Ada yang nanya nih Mbak Indri, katanya patokan meringue yang udah bagus tuh gimana ya Kak? Patokan meringue yang udah bagus itu pastinya soft peak atau ada seperti paruh burung gitu ya Kak, yang melengkung ini. Terus juga kalau aku tuh sukanya dia nggak terlalu, kalau misalkan dia paruhnya itu udah tegak banget, berarti dia tuh udah terlalu kaku. Kalau aku tuh nggak terlalu suka yang kayak gitu ya, jadi yang masih melengkung aja sih. Nanti aku akan nunjukin nih Kak. Oke, jadi nih stay tune terus ya nih ya Kak. Siapa tadi? Kak Alvino. Nah ini udah mendidih, kita matiin aja apinya, terus kita taruh mangkuknya di atas pancinya. Oke, ini nggak perlu pakai mixer atau nanti pakai mixer Mbak Jadi Indri? ini kita bikin dia hangat dulu Kak. Nanti kalau kira-kira kita sentuh pakai jari dia udah agak hangat, itu baru kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia kaku. Oke. Wah, ini ada yang nanya nih Mbak Indri, katanya pengocokan putih telur untuk merengnya itu dilakukan dengan kecepatan sedang nggak ya Mbak Indri? Iya, jadi pelan-pelan ya Kak, naik dari kecil sampai ke tinggi gitu. Oke. Nah ini pas kita tim gini, ini sisa lover juga boleh sambil mengaduk-ngaduknya supaya gulanya lebih larut gitu. Oke, ini ada juga nih yang nanya, katanya ada nggak sih Mbak tips bikin meringue supaya nggak gagal? Kalau aku pernah bikin katanya tuh pernah gagal nih, mungkin nggak ngembang gitu ya, nggak kaku gitu hasilnya. Jadi ada beberapa cara pembuatan meringue ya Kak. Ada yang putih telurnya kita kocok dulu setengah mengembang, terus baru ditambahin gulanya sedikit-sedikit. Nah biasanya pada proses itu yang suka banyak yang gagal tuh Kak Zara. Jadi gula itu nggak boleh langsung dicampur kalau pakai teknik yang bukan di tim ini. Jadi kenapa kalau gulanya dicampur lebih dulu, itu biasanya akan bikin telurnya mencair dan nggak akan mengembang-ngembang gitu. Jadi telur itu dikocok sampai setengah mengembang, udah ada busanya, udah hampir, busanya tuh udah nggak gede-gede lagi ya, udah kayak kecil-kecil halus-halus. Nah itu baru kita masukin gulanya sesendok sampai dia mengembang. Oke. Tapi sambil terus dikocok ya, jadi nggak boleh berhenti ngocoknya. Nah ini aku mau coba sentuh dulu ya sedikit ya. Nah ini belum terlalu hangat, jadi kita tunggu sedikit lagi. Oke, nah ini untuk meringuenya ini sendiri tuh bisa dibikin untuk apa aja sih Mbak Indri selain untuk topping si klaper tart nih? Ini banyak banget ya Kak Zara kalau meringue itu, tapi biasanya beda-beda sih itunya konsistensi gulanya. Bisa untuk glasur di cookies, glasur di donat, terus disiram di atas cake itu juga bisa, jadi banyak banget. Tapi itu untuk donat, untuk cake itu biasanya takaran gulanya beda-beda Kak, gitu. Oke, ini Salsa Lovers yang masih mau tanya-tanya atau absen-absen boleh banget langsung tulis di kolom komentar aja ya. Ini jadi disentuh kalau terasa sudah mulai hangat atau kira-kira jari kita tuh udah kayak nggak kuat nih sama panasnya, berarti ini udah, terus kita langsung kocok nih Kak. Ini kalau ini sedikit lagi nih Kak Zara. Ini emang putih telurnya dia nggak bakal mateng ya Mbak Indri ya? Enggak Kak, makanya ini kita matiin apinya. Ini juga karena aku pakai yang kaca, kenapa aku matiin? Supaya tuh mencegah si bol kacanya ini pecah gitu ya. Iya. Makanya kita harus mendidih apinya dulu, terus kita matiin. Wah, ini ada absen nih dari Rute di Depok. Halo Rute. Dari Osyat di Jember hadir. Halo Jember. Nah ini udah hangat ya Kak, kita langsung aja kocok dengan mixer. Ini tinggal dikocok sampai mengembang ya. Betul. Berarti dengan kecepatan tinggi ya Mbak Indri ya? Kenapa? Dengan kecepatan tinggi ya? Iya betul. Oke, ini ada absen lagi nih dari Atik Johan. Assalamualaikum, maaf terlambat, Jambi hadir. Halo. Oke, dari Kisaran hadir. Oke, wah ini dari Bunda Wihe. Halo, sajian sedap Makassar hadir. Halo.
Oke, dari penonton setia kita nih, dari Bunda Aminah Hussein, Malaysia hadir. Nah ini kita masih kocok terus ya sampai dia itu kaku ya kak. Oke, nah ini tuh banyak banget yang kepo nih Mbak Indri, katanya ini kelapa tartnya tuh bisa tahan berapa lama sih? Kelapa tartnya ini bisa tahan kurang lebih 3 hari ya kak, tapi di dalam lemari pendingin gitu. Bertahan 3 hari tapi harus disimpan di Wadah tertutup ya. wadah tertutup dan juga di kulkas ya. Oke, ini ada absen lagi dari Nanda di Kemang. Halo Kemang. Dari Sunflowers di Dursau. Halo Dursau. Duren sawit. Duren ya. sawit. Nah ini udah mulai mengkilap ya Kak Zara. Ini kita mau kecilin, kita tes dulu nih. Caranya dengan mengecilkan kecepatan mixer, terus puter-puter langsung diangkat. Nah, ini jadi kayak gini. Ini aku masih kurang sedikit lagi, jadi masih mau dikocok kurang lebih 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke. Ini kalau merengnya ini tuh bisa disimpan nggak sih Mbak Indri? Nah kalau merengnya ini nggak disarankan disimpan ya Kak, karena dia kalau udah dikocok terus didiamkan nanti akan memisah antara air dan gulanya gitu. Jadi bikin secukupnya aja. Secukupnya aja. Oke, dari Ida Indrawati, selamat siang kakak-kakak hadir dari Surabaya. Halo Surabaya. Ada yang nanya Mbak Indri, katanya tuh bisa diganti choco chip nggak sih Mbak Indri? Apanya tuh? Kismisnya ya? Iya, kismisnya kayaknya. Boleh Kak, kalau mau diganti dengan choco chip. Oh ya ini aku coba lagi ya. Nah ini dia nih. Nah ini jadi kayak gini nih Kak, melengkungnya ini udah pas. Ini cakep banget ya. Cakep ya, nih boleh detail kameramen. Boleh. Udah, oke kita bersihin mixernya dari sisa-sisa merengnya. Nah ini udah kita bisa masukin ke dalam plastik segitiga. Ini mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, ini kan gak dimasak apakah mateng gitu ya Kak. Nah ini tadi gunanya kita tim terlebih dahulu, terus juga habis ini kita akan torch Kak bagian atasnya gitu. Jadi insya Allah ya bakteri-bakteri yang ada di telurnya ikutan mati. Betul. Tapi kalau misalnya Salsa Lovers ada yang nggak punya blowtorch nih, boleh di oven nggak Mbak Indri? Boleh, kalau ada yang nggak punya blowtorch dan memang punya oven, lebih baik di oven. Tapi kalau misalkan mau makan kelapa tart tapi nggak punya blowtorch, nggak punya oven, mendingan merengnya sih kalau saran aku nggak usah dipakai aja ya Kak. Jadi langsung gini aja ya? Iya, langsung si adonan kelapa tartnya aja. Oke, tadi ada yang protes nih Mbak Indri. Kenapa tuh? Katanya, Kak kok sekarang nggak ada tebak-tebakan sama adu pantunnya lagi sih? Bukan nggak ada, kitanya udah nggak tahu. Udah habis stoknya ya? Iya, jadi kalau dari Salsa Lovers ada, ini boleh banget Boleh ya. banget, kita sangat terbuka ya, yang mau Betul. tebak-tebakan atau mau adu pantun sama Kang Reno boleh banget. Soalnya kita nih. udah sampai hafal ya tebak-tebakan dari Kang Reno, dari mas-mas videografer Betul, ya. dari mulai jokes bepek-bepek. Iya, udah hafal gitu Udah ya. hafal. Jadi kayaknya kita udah jago ya. Betul. Nah ini udah aku masukin, terus kita mau gunting aja ujungnya sedikit. Oke. Kita langsung semprotin aja di atas kelapa tartnya. Ini mau tipis, mau tebel, pokoknya sesuai selera aja ya Kak Zara. Jadi kayak tiramisu ya Mbak Indri Betul. atasnya. Oke, ini ada dari Suhendra, masak apa kakak? Bagi resepnya dong. Boleh, kita lagi bikin kelapa tart nih. Ini Bapak Suhendra dari mana nih? Dari Yulia Pertiwi, Malaysia hadir nyimak. Halo Malaysia. Oke, ini Kang Reno nggak mau ngasih pantun nih. Mungkin Iya, siapa tadi ada tahu. yang nanyain loh, Kang Iya, ada Reno. yang kangen kayaknya. Mana nih?
Ada dari Anida. Kok katanya Sajian Sedap nggak main tebak-tebakan lagi sih gitu? Oh gitu. Jadi kalau ada yang Iya, kangen, iya, Kang Reno lagi mikir dulu ya. Nih, sosial kita masih semprot-semprot terus. Masih semprot-semprot terus. Oke, ini dari ada Yulianti Buana telat nih karena wifi up and down. Waduh. Tenang ya bunda-bunda yang telat join atau tadi sinyalnya bermasalah, nanti Iya, tuh betul. setelah live-nya ini berakhir tuh bakal kita share lagi, jadi bisa Betul. ditonton dari awal nih live-nya. Betul banget nih Social Lovers. Itu bisa ditonton di mana aja nih Kak Zara? Ada di Facebook, di Instagram, dan juga di YouTube-nya Sajian Sedap. Betul. Tuh, jadi Ini warga TikTok boleh banget nanti mampir-mampir dulu ya ke Benar. IG sama ke Facebooknya Sajian Sedap, ke YouTube-nya juga jangan lupa di follow semuanya ya Lovers. Ini di TikTok biasanya kalau di akhir-akhir baru mulai rame ya baru Kak? mulai rame bener. Nih, jadi kita tuh sering banget live di jam 2 siang ya Social Lovers, apalagi terutama di Senin sampai Jumat. Betul. Nah ini aku taburin atau tata ya kenarinya yang udah aku sangrai terlebih dahulu. Wah ini cocok banget nih ya buat mungkin ada yang mau Natalan di rumah mertuanya gitu ya Mbak Indri ya, atau mau Betul. pas malamnya ada yang open house gitu, bisa banget ya disajiin si klaper tart ini nih. Atau misalkan mau ngumpul-ngumpul tahun baru nanti ya Kak, Bener, bisa nih. banget. Cocok banget daripada beli-beli terus ya Mbak Indri ya, mending Betul, kita jadi bikin mendingan sendiri bikin di rumah. sendiri. Ini tuh termasuk ekonomis banget ya Kak kalau bikin Betul. sendiri ya. Modalnya tuh nggak terlalu banyak-banyak banget. Terus mau dikreasiin, mau dikasih keju gitu misalkan, itu juga bisa banget ya. Betul. Oke, Kak Yansen nanya nih, katanya bener nggak sih walaupun serupa hanya saja klaper tart berbeda dengan kue ruwok? Kue ruwok, aku malah baru denger ya Aku juga Kak, baru dengar nih kue ruwok. ya. Kak Yansen boleh komen ya, kue ruwok tuh asalnya dari mana? Hampir mirip nih Mbak Korin. Oh. Nah, jadi memang hampir mirip kata Mbak Korin ya. Aku Oke. soalnya belum pernah dengar. Nah, ini kita taburin sama kayu manis bubuk. Cantik banget. Nah, ini kita mau torch nih, Kak. Langsung di torch. Aku tuh kalau misalnya mau pakai torch tuh suka deg-degan Mbak Indri. Ada nggak sih tipsnya Mbak Indri menggunakan blow torch nih? Ini akhir atas dulu ya, Kak. Oke, boleh. Jadi tipsnya menggunakan torch biasanya tuh diputer dulu nih si tempat ngeluarin gasnya. Tapi pastinya sih ya sebelum masang nyalainnya itu jangan lupa pasang gasnya itu yang tepat. Jadi udah nggak ada bunyi-bunyi gasnya lagi sebelum dinyalakan gitu Kak. Karena itu biasanya yang bikin bahaya ya. Nah iya. Iya bermain api nih. Tapi kalau yang ini nggak maksudnya nggak menyinggung perasaan orang lain ya. Itu api yang lain ya. Iya api yang lain ya. Nah. Dan jadi masang bagian sininya nih Kak, ini dia tuh kalau gas portable dia tuh ada yang kosong kayak gini. Nah, masang torchnya ini harus pas di sini nih Kak, terus sampai bunyi kayak klek, terus ini tuh udah nggak bisa dicopot-copot lagi, maksudnya susah gitu ya. Oh, jadi Baru abis itu kita puter tuasnya, ini sampai bunyi ya Kak, nih ada bunyinya. Tuh, baru kita pencet pemantiknya. Nah. ada yang kaget. Ada yang kaget. Matiinnya juga gampang banget, tinggal diputer aja. Oke. Iya, tutorial. Kalian ya se-fruit tutorial nih Fruit Sasol. tutorial. Oke. Gak nyangka nih habis tutor-tutor, habis tips-tips klaper tartnya udah jadi. Udah jadi. Ini masih nyoy-nyoy banget ya karena tuh kelihatan ya goyangannya ya Kak. Klaper tart yang goyang ya. Nah ini kalau setelah suka boleh dimakan lagi hangat atau kayak Kak Zara tadi ya bisa hangat atau bisa ditaruh dulu di dalam kulkas. Oke. Ada yang tanya-tanya lagi? Ada Kak nih Zara? terakhir dari Bunda Esther, katanya kalau pakai oven itu pakai api atas atau api atas bawah ya Mbak Indri? Nah kalau misalkan pas kita kan jadi 2 kali ngoven ya Kak Zara, ngoven si adonan klaper tartnya dulu sampai setengah mateng. Nah kalau udah setengah mateng itu seselopers baru semprotin si merengnya
Nah, pas proses pengovenan mereng ini pakai api atas aja, tapi kalau pas adonannya itu boleh pakai api atas dan bawah Oke. gitu.